Oke, halo semuanya. Di video kali ini aku akan kembali lagi membuat reading vlog, dan untuk reading vlog kali ini tuh sesuai dengan apa yang aku upload di community tab pada waktu bulan lalu kayaknya kalau nggak salah ya. Dimana aku waktu itu minta saran gitu ya, apa genre yang akan aku bahas di reading vlog yang selanjutnya. Dan mostly pada minta untuk dibuatin video yang khusus membahas tentang novel-novel thriller. Dan kebetulan juga di video kali ini, lebih tepatnya di bulan ini, aku ada TBR, yaitu novel-novel thriller yang pengen aku baca. Jadi sekalian aja kan aku bikin video reading vlognya. Dan untuk di video ini aku bakalan mendokumentasikan 3 judul. Yang pertama di sini itu ada The Eyes of Darkness atau Mata Kegelapan karyanya Dean Koontz. Kemudian itu ada Tukar Takdir karyanya Valian Budi. Dan untuk yang satunya itu adalah buku e-book alias buku digital, yaitu ini dia The Life We Bury karyanya Aline Eskens kalau nggak salah ya. Dan itu aku bacanya di Google Play Books. Dan di sini yang pertama aku akan membahas dulu mengenai The Eyes of Darkness, karena ini aku udah baca dari 2 hari yang lalu, dari hari Senin, dan sekarang sudah hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 ya, by the way. Ini kayaknya video reading vlog pertama ya di tahun 2024. Oke, jadi sudah 2 hari berjalan dan aku sudah sampai di halaman 205. Jadi lumayan cepat ya, progresnya lumayan banyak juga. Dan ini udah banyak banget yang terjadi sih, of course ya. Jadi aku akan mencoba merangkumnya secara singkat mengenai tentang apa novel yang ini. Jadi secara sederhana ini tuh bercerita tentang seorang ibu yang namanya itu Tina, yang dia ini tuh pada suatu hari melihat anaknya di mobil orang lain. Padahal anaknya ini sudah meninggal sekitar setahun yang lalu. Cuman si Tina ini kayak nggak langsung percaya begitu aja, karena dia ini tuh kadang mendapatkan mimpi-mimpi buruk gitu mengenai anaknya. Cuman si Tina ini tuh kayak mencoba mengalihkan perhatiannya gitu dengan berkarir ya, bisa aku bilang ya, karena dia ini tuh kayak ceritanya mulai meniti karir jadi kayak penari di panggung gitu, yang kayak di teater gitu, sampai akhirnya dia tuh jadi kayak bagian di belakang layar alias di bagian produksinya gitu. Dan yang terakhir kali itu dia kalau nggak salah diceritakan bahkan sampai kayak jadi pihak tertinggi kayak kepala atau manajer, if I could say ya. Jadi dia tuh sampai di tahap kayak gitu. Jadi bener-bener dia ini tuh improve terhadap bidang di karirnya. Ini kenapa jadi jadi memantul gini ya, udahlah ya. Dan itu sih menurut aku dia cukup keren juga, karena maksudnya mungkin cara untuk mengalihkan dari kedukaan dari kematian anaknya itu dia memilih dengan cara mencemerlangkan dirinya melalui karirnya itu. Terus apalagi ya, pokoknya di sini jujur ini kompleks banget. Bahkan kita juga akan mulai mengikuti kisahnya Tina ya, karena dia tuh memang kerjanya di bagian yang menyangkut, kalau bisa aku bilang orang-orang kaya ya, karena Tina ini sekarang lagi mengerjakan suatu proyek yang akan dihadiri oleh orang-orang kaya yang cukup menguntungkan bagi beberapa pihak. Jadi kayak pihak-pihak seperti hotel, terus kemudian kasino itu juga diuntungkan dengan proyeknya Tina gitu secara nggak langsung. Dan selain Tina, di sini kita akan menemui tokoh lain yang namanya itu Elliot. Jadi Elliot ini itu adalah pengacara dari rekan kerjanya Tina. Jadi kayak mereka bukan tiba-tiba sih, mereka akhirnya menjalin hubungan gitu. Dan ya udah gitu. Di sini cukup mendebarkan di 100 halaman selanjutnya. Jadi dari halaman 100 sampai 200 itu mulai ada adegan yang cukup menegangkan, yaitu Elliot ini tuh kayak nyawanya hampir diburu gitu, bersamaan juga dengan Tina secara nggak langsung. Dan ini juga ada adegan actionnya juga, ada adegan spy-nya juga. Apalagi Elliot ini itu profesinya sebagai pengacara, jadi dia ini tuh banyak merumuskan teori-teori hukum, bisa aku bilang ya. Jadi kita juga akan menemukan unsur yang seperti itu di dalam novel yang ini. Jadi ini bisa aku bilang kompleks banget ya novelnya, bahkan konfliknya nggak cuman itu aja gitu. Bahkan di sini Tina juga diceritakan kalau dia itu mengalami teror yang seolah-olah menyatakan kalau Denny alias anaknya itu masih hidup. Jadi kayak sering banget Tina dapat kayak kode-kode gitu, pokoknya yang mengindikasikan kalau Denny itu masih hidup. Ya so far
ini cukup seru sih ya, bahkan kemarin tuh aku bacanya tengah malam, cuman karena udah kayaknya terlalu lewat tengah malam gitu kan, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dulu. Jadi ya nanti aku akan coba baca lagi. Ini aku kalau menurut bab udah nyampe bab 20 ternyata. Udah lumayan juga ya, jadi aku juga lumayan kangen karena udah lama nggak baca novel thriller. Anyway, menurut aku di novel yang ini itu juga sedikit mengingatkan aku sama The Woman in the Window dan juga salah satu novel karyanya Dan Brown. Bukan Dan Brown, Sandra Brown, sorry. Yang jujur aku lupa nama bukunya gitu kan. Cuman yaitu karena mengingatkan aku kayak vibe-nya hampir mirip, terus tokoh-tokohnya juga profesinya juga mirip-mirip, dan keadaan tokohnya juga mirip-mirip gitu kan. Apalagi di The Woman in the Window, kalau kalian udah pernah baca, di situ Anna Fox itu hampir mirip kayak Tina di sini, yaitu sama-sama single mother gitu kan. Jadi udah bercerai dengan suaminya dan kemudian anaknya itu udah nggak bersama mereka. Cuman bedanya kalau yang di The Woman in the Window itu anaknya masih hidup dan tinggal bersama ayahnya kayak gitu. Oke, kayaknya gitu aja untuk updates di hari pertama ya untuk reading vlog yang kali ini. Mohon maaf banget BTW jangan salvo karena aku lagi breakout. Ya udah mungkin hormonal things jadi aku ya udahlah ya kayak gitu aja untuk update kali ini. Kita akan ketemu lagi di update selanjutnya mengenai reading vlog membaca novel thriller. Oke, halo semuanya. Kali ini aku mau update lagi progres mengenai membaca The Eyes of Darkness alias Mata Kegelapan karyanya Dean Koontz. Dan sekarang ini tanggal 20 Januari hari Sabtu ya. Dan sedikit terlambat dari planning aku sebelumnya kalau aku mau menyelesaikan novel ini itu di hari Kamis. Cuman karena semenjak yang terakhir kali aku update ke kalian itu aku sempat off atau vakum membaca ini selama 2 hari. Jadi sama sekali 2 hari itu aku nggak baca apapun, nggak baca ini ya termasuk. Jadi kayaknya pada saat itu aku sibuk banget sampai kelupaan gitu kan. Mau megang ini aja tuh nggak bisa gitu. Jadi makanya aku baru bisa baca atau baru bisa menyelesaikannya tuh di hari Sabtu ini. Dan tadi kalian juga udah ngeliat klip yang ketika aku baca buku itu di hari ini. Dan novel ini menyelesaikan ceritanya dengan cara yang menurut aku cukup bikin geleng-geleng juga sih. Bukan karena ada plot twistnya juga sih ya. Sebenarnya bisa aku bilang novel ini tuh bukan plot twist yang diharapkan oleh pembacanya ya. Karena aku bisa bilang di sini tuh yang lebih diharapkan ke pembacanya itu adalah apa yang sebenarnya terjadi gitu kan di dalam cerita yang sini. Jadi di sini kayaknya aku belum cerita juga ya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam novel ini di vlog yang pertama ya. Jadi di sini aku akan menceritakan secara singkat aja. Jadi ceritanya ini tuh si anaknya Tina alias Denny ini tuh mengikuti pramuka gitu alias outbound lah kalau di Indonesia. Tapi ada sesuatu yang tidak mengenakan alias bus yang ditumpangi oleh anaknya Tina ini dan beserta teman-temannya ya, beserta gurunya juga itu mengalami kecelakaan dan dikabarkan busnya itu kayak jatuh dan tergelincir ke sebuah jurang di Anta-Beranta gitu. Dan beberapa korban ya jelas banget dinyatakan tewas gitu kan. Bahkan Tina sendiri dan juga suaminya Michael itu nggak dikasih kesempatan untuk ngelihat si jasadnya Denny ini gitu kan. Pokoknya cuma dibilangin si anaknya ini sudah hancur lebur gitu, kayak kasihan banget gak sih? Tapi anehnya orang tua yang lain itu, beberapa orang tua yang lain yang pada saat itu datang ke pemakaman itu, mereka diperbolehkan untuk melihat jasad mereka gitu, jasad anak-anaknya gitu kan. Sementara untuk si Denny ketika dikasih lihat ke Tina dan juga Michael itu cuman kondisinya sudah terbungkus oleh peti. Jadi kayak ya udah gitu aja, nggak boleh dibuka, nggak boleh dilihat, dan bahkan nggak ada yang tahu sebenarnya apa yang terjadi. Hanya ada satu pihak aja yang menyatakan kalau Denny itu sudah hancur badannya gitu. Jadi makanya daripada bikin Tina penasaran atau mungkin trauma seumur hidup, mereka akhirnya memutuskan untuk gak ngasih lihat kondisinya Denny ke Tina. Tapi dari situ Tina tuh kayak nggak yang oh ya udah gitu, paham gak sih? Jadi kayak dia ini tuh akhirnya memutuskan untuk
mencari tahu keadaannya lebih lanjut. Dan pada saat itu dia kan bertemu Elliot. Nah, Elliot ini ternyata juga punya semacam ambisi yang sama gitu kan, untuk menguak sebenarnya apa yang terjadi terhadap Danny. Apalagi menggunakan privilege yang Elliot punya ya, karena Elliot ini itu juga punya kenalan di orang-orang yang berkaitan dengan hukum seperti hakim dan juga pengacara yang lainnya gitu. Jadi makanya Tina pakai bantuannya Elliot, semacam kayak gitulah ya intinya. Dan kalau yang terakhir kali aku baca tuh kan sampai halaman 200 ya di vlog yang sebelumnya. Selanjutnya itu aku baca sampai halaman 300, dan di halaman 300 ini sudah mulai beneran ada adegan action. Jadi Tina dan juga Elliot itu sudah memutuskan untuk melakukan sebuah aksi. Jadi mereka itu kayak mau nggak mau harus bergerak gitu kan, nggak bisa diem-diem aja di satu tempat. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk mendatangi kota di mana kayak pengurus rumah duka gitu tinggal gitu kan. Dan itu cukup jauh. Pada saat itu diceritakan kayaknya kalau menggunakan mobil beberapa jam gitu lah ya, atau mungkin hampir setengah hari. Cuman karena menggunakan privilege yang Elliot punya, akhirnya mereka itu ke sana pakai helikopter. Itu sih ya pokoknya kalau sepanjang di halaman 200 sampai 300. Kemudian untuk halaman yang 300 sampai 400, which is yang aku baca hari ini sampai selesai, itu vibe-nya sedikit berbeda. Jadi mungkin bisa aku bilang actionnya tuh dapet juga ya, karena ini tuh juga antara hidup dan mati gitu, paham gak sih? Perjalanan bagaimana mereka berdua ini tuh benar-benar membuktikan apa yang terjadi gitu kan. Itu juga cukup bikin aku kayak amazed, bisa aku bilang amazed ya. Terus kemudian di sini itu ada bagian juga yang menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak yang ada di pramuka itu gitu kan. Dan di situ menurut aku penjelasannya di satu sisi cukup make sense ya, di satu sisi lagi cukup gak make sense gitu, paham gak sih? Jadi di sini secara tidak langsung ternyata itu juga melibatkan beberapa pihak-pihak atau organisasi gitu, yang di sini sih ada salah satu tokoh yang kayak menyatakan gitu kalau dia itu merasakan kalau orang-orang yang seperti ini nih tuh hanya menginginkan jabatan atau kekuasaan aja gitu kan. Bahkan dia sendiri nih yang kerja di situ mengatakan kalau sering berdebat gitu loh dengan pikirannya sendiri gitu, kalau apakah aku sudah melakukan pekerjaan ini dengan benar gitu kan. Pokoknya dia tuh kayak ragu, cuman dia tuh tetap melanjutkan karena dengan alasan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dia merasa cocok dengan pekerjaannya. Cuman ya gitu sih, dia kayak kadang tuh merasa kayak apakah aku melakukan sesuatu yang benar gitu loh, paham gak sih? Terus kemudian di sini itu vibe-nya juga berbeda ya, dari 100 halaman awal dengan 100 halaman yang terakhir. Karena kalau kalian ingat di bagian awal itu kita akan mengikuti kisahnya Tina yang mana dia tuh bekerja sebagai orang di bidang teater. Terus kemudian kalau yang di 100 halaman terakhir dia itu akan menceritakan tentang kayak sebuah shelter, sebuah tempat yang antah berantah, pegunungan gitu kan. Bahkan di sini diceritakan dalam keadaan ada badai salju. Oh ya, by the way, ini tuh timeline dari cerita ini cuma 4 hari ya. Jadi sepanjang 400 halaman nih cuman menceritakan 4 hari aja. Jadi dari tanggal 30 Desember sampai tanggal 2 Januari. Jadi tuh kayak 4 hari tapi terasa lama banget gitu kan. Karena di sini kita juga akan mengikuti kisah atau POV dari pihak-pihak lain alias villain bisa aku bilang ya, dari kubunya Elliot. Pokoknya ini sesuatu yang kompleks banget karena menyatakan atau menyertakan pihak-pihak organisasi yang bisa aku bilang rahasia gitulah ya. Karena seperti yang kita tahu juga kalau Amerika Serikat itu mempunyai hukum yang berbeda-beda ya di setiap state atau di setiap negara bagiannya itu. Terus kemudian juga ada beberapa pihak seperti FBI, CIA juga disebutkan di dalam buku yang ini. Jadi makanya kesannya itu lama banget gitu kan, prosesnya tuh panjang banget. Dan di sini ada bagian di belakang itu yang namanya itu kata penulis alias kayak ucapan terima kasih gitu ya. Dan di sini tuh dijelaskan memang kalau novel ini tuh menggabungkan aksi, suspense, romansa, dan juga sedikit sentuhan paranormal. Jadi emang terbayar ya rasa penasaranku kalau emang novel ini tuh beneran paranormal gitu. Bukan sesuatu yang kayak dibuat mengada-ngada gitu, paham gak sih? Jadi emang penulisnya tuh emang meniatkan novel ini seperti itu. Kalau kalian ingat
di The Fifth Wave karyanya Rick Yancey, di situ juga ada sesuatu yang menyangkut tentang penelitian, terus kemudian ada laboratorium juga kan. Di sini juga ada, dan itu juga menyangkut dari organisasi rahasia yang tadi sudah aku sebutin. Terus kalau kalian juga ingat sama Carrie-nya Rick, Rick, siapa namanya itu? Stephen King. Nah, di situ juga ada tuh kayak bukan ada sih, itu lebih tepatnya kayak emang kondisi yang dialami sama tokoh utamanya ya, yaitu telekinesis. Di sini juga ada mengenai telekinesis. Jadi ini kompleks banget bisa aku bilang ya, suatu novel yang hampir semua unsur tuh ada ya. Jadi makanya aku tuh kayak what gitu, paham gak sih? Dan ketika resolusinya itu sudah ditampilin alias sudah dijelaskan gitu kan, sebenarnya apa yang terjadi selama ini, itu bikin aku kayak wow, dunia sungguh luar biasa gitu kan. Kayak aku ternganga-nganga gitu kan membaca penuturan itu. Bukan lagi-lagi tuh bukan plot twist, tapi lebih kayak penjelasan sebenarnya apa yang terjadi di dalam sini. Dan aku sebagai pembaca juga akhirnya apa ya, ngerti gitu kan apa yang dirasakan sama Tina, karena Tina ini kan ya bisa dibilang mungkin menurut banyak orang dia ini tuh kayak delusional gitu kan, kayak masih nggak mau menyangkal kalau anaknya itu sudah meninggal, tapi dia tuh kayak punya feeling, punya firasat kalau Denny itu masih hidup, dan itu yang akan diperjuangkan Tina di dalam buku yang ini baca ini emang butuh perjuangan ya, karena ya itu tadi sih ada unsur-unsur tidak terduga juga dalam novel yang ini gitu kan. Jadi makanya mungkin buat kamu yang anak hukum atau mungkin orang-orang yang penasaran dengan struktural di Amerika kayak gitu ya, mungkin bisa coba baca yang ini. Dan oh iya, di sini aku mau menceritakan satu hal lagi, cuman aku nggak tahu apakah ini spoiler atau bukan. Cuman intinya ya, di dalam novel ini tuh diceritakan ada suatu wabah atau virus yang sedang diteliti oleh para peneliti. Dan nama virusnya itu adalah Wuhan 400. Itu bikin aku kayak, bentar, kayaknya ada yang sama nih dengan yang saat ini gitu kan, yaitu virus COVID, yang mana pada saat itu memang juga berasal dari Wuhan gitu kan. Dan ini aku itu langsung ngeliatin bagian depannya alias bagian license, bagian copyrightnya gitu. Dan ternyata novel ini tuh sudah terbit dari 1981. Yang bikin aku kayak, apakah novel ini jenayang gitu kan. Jadi aku kayak merasa juga, jangan-jangan memang sesuatu ini sudah ada dari dulu gitu, sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang nggak kita ketahui ya. Bahkan di sini juga diceritakan kalau Amerika Serikat itu ceritanya sedang membuat senjata biologis untuk mengalahi atau menyetarai dengan Cina dan juga Rusia pada saat itu ya. Mungkin sih ya, ini mungkin penulisnya ingin kayak membuat semacam sindiran atau satiran gitu juga, dan itu juga diucapkan kan tadi sama salah satu tokohnya, yaitu mengenai para orang-orang yang gila jabatan itu tadi. Dan ya ini kompleks banget, meskipun aku nggak bisa menyangkal kalau emang penyelesaian novel ini sedikit gak make sense karena ada unsur paranormalnya itu ya. Jadi mungkin buat kamu yang santai-santai aja dengan unsur paranormal, boleh banget baca novel ini. Paranormal itu bukan hantu ya, lebih tepatnya kayak pikiran atau telepati, telekinesis atau tele-tele yang lainnya. Cuman menurut aku, karena aku sudah terbiasa membaca novel misteri, thriller gitu yang penjelasannya logik, ini menurut aku agak sedikit ya gimana gitu kan, kayak agak sedikit gak make sense deh intinya. Cuman, dan itu pula yang bikin aku nggak bisa kasih ratingnya 5 atau tinggi-tinggi. Cuman aku akan tetap kasih ratingnya ini 4 ya. Jadi cukup memuaskan juga, cukup mendebarkan juga lah ya. Dan ini cocok banget, apalagi sekarang kan awal tahun. Jadi kayaknya butuh sesuatu yang membara gitu. Oke, intinya kayak gitu aja untuk updates dari Dinkons ini sudah selesai, dan kita akan lanjut lagi di buku selanjutnya, yaitu Tukar Takdir. Cuman Tukar Takdir belum aku baca ya, sama sekali belum aku baca. Nanti aku akan update lagi ke kamu apa yang aku rasakan dari membaca Tukar Takdir. Oh ya, by the way, aku kurang tahu juga ya apakah video ini tuh akan diupload di bulan Januari atau di bulan Februari, karena ya
Nggak tahu sih. Kita akan lihat aja sampai kapan semua buku di video reading vlog ini tuh selesai. Dan I'm so sorry, video ini kayaknya bakalan panjang banget, jadi ya ikutin terus videonya. Oke, halo semuanya, kali ini aku mau update lagi progres mengenai membaca. Dan kali ini yang akan aku update itu adalah mengenai Tukar Takdir karyanya Valian Budi. Dan ini sekarang ini tuh hari Jumat tanggal 26 Januari, udah lumayan lama, kayaknya hampir 1 minggu ya aku nggak update sama sekali di reading vlog yang kali ini. I'm so sorry karena minggu ini lumayan gak mood gitu ya, terus kemudian juga lumayan padat, jadi makanya aku ya nggak banyak updates gitu kan. Dan untuk si Tukar Takdir ini udah aku selesaikan dari hari Rabu, jadi udah 2 hari yang lalu ya aku menyelesaikan novel yang ini. Sebenarnya ini kalau bisa dibilang sih bukan novel ya, lebih tepatnya ke cerita pendek gitu, jadi kayak semacam kumpulan cerita pendek gitu. Kalau di bagian belakangnya ini tuh menceritakan Tukar Takdir ini tuh menceritakan perkara yang kita takuti dan pasti terjadi dalam 12 nasib yang salah satunya mungkin pernah, sedang, atau akan jadi milikmu. Yang bisa aku bilang emang iya sih, jadi ini tuh kayak bisa aku bilang apa ya, ada slice of life-nya juga lah. Jadi memang bercerita tentang kayak kehidupan gitu. Ya sadar nggak sadar ini mungkin kayak pernah dialami sebagian besar orang gitu, sesuai dengan apa yang dibilang di sininya tadi itu pernah dialami, sedang dialami, atau mungkin akan dialami. Kalau bisa aku bilang di sini itu genrenya mostly menceritakannya itu tentang kayak bukan thriller sih, kayak lebih ke horor gitu ya. Jadi kayaknya aku mau meralat dari judul reading vlog yang kali ini, karena ini ternyata bukan kayak novel yang benar-benar novel gitu kan, karena aku emang gak baca bagian belakangnya dulu. Seperti biasa ya. Jadi aku emang langsung ambil dan langsung baca aja gitu untuk buku yang ini. Dan tapi memang semua cerita yang ada di dalam buku ini tuh bikin kayak mikir gitu loh, kayak ini tuh nanti endingnya mau diapain gitu kan, gitu. Paham gak sih? Jadi kayaknya membawakan kesan apa ya, gak bisa masa dibilang iya misu. Ya misu tapi versi Indonesia gitu, aku nggak ngerti ya sebutannya itu apa, cuman maksudnya itu kayak gitu. Jadi yang bikin atau meninggalkan kesan gak enak lah, intinya kayak gitu. Terus apalagi ya yang harus dibahas dari buku ini, pokoknya banyak banget deh. Dan cerita-cerita di dalam sini tuh emang beberapa itu ada yang bikin sampai kayak what gitu, paham gak sih? Dan itu tuh nggak cuma satu cerita aja, bahkan hampir semua cerita di dalam sini bisa gue bilang ya cukup bikin aku kayak geleng-geleng ya. Jadi bisa aku bilang reading vlog yang kali ini itu akan membahas banyak banget buku-buku yang ceritanya tuh cukup bikin geleng-geleng gitu kan. Dan kayaknya sih aku akan berencana untuk bikin video review khusus ya yang membahas tentang novel ini. Jadi kok novel, Kumcer, sorry. Jadi nanti aku akan bikin video reviewnya dan aku akan membahas mengenai satu persatu isi cerita dari 12 cerita yang ada di dalam sini gitu kan. Dan jujur sih emang ini emang gak ada yang nyambung gitu ceritanya. Cuman di beberapa case itu ada sedikit yang nyambung gitu, karena membahas tentang makhluk-makhluk warna merah. BTW karena aku pakai baju merah gitu kan, jadi aku sedikit ngeri juga. Pokoknya di sini tuh ada diceritakan mengenai makhluk-makhluk yang digambarkan itu kayak balon tapi warnanya merah, terus ada kayak serabut-serabutnya gitu. Gak ngerti apakah yang di covernya ini, cuman kalau dari bayanganku dengan yang ada di covernya ini kayaknya beda jauh ya. Merah-merah, aku jadi ngeri aku karena pakai baju merah. Terus di sini itu beberapa juga menampilkan sisi gelap dari manusia ya, karena ini tuh kayaknya sih lebih tepat kalau dibilang genrenya itu adalah sastra, karena memang cukup banyak bahasa-bahasa atau mungkin cerita-cerita yang khas di novel-novel sastra yang mungkin pernah kita baca gitu kan. Dan ini mengingatkan aku sama apa ya, aku lupa lagi judul sama penulisnya. Pokoknya nanti aku taruh covernya di antara kanan dan kiri ini. Ya intinya sih ya di situ juga kumpulan cerita juga, dan itu memang cukup sastra ya, bisa aku bilang cukup nyastra juga. Dan memang itu apa ya, kayak ada membawakan kesan yang gak enak gitu setelah selesai dibacanya. Jadi kayak gitu sih, mengingatkan aku sama judul yang itu.
Dan ya udah, mungkin kalian bisa tungguin aja untuk video reading lagi. Jadi nanti kalian bisa tungguin aja untuk video review khusus mengenai buku ini, Tukar Takdir. Ini cukup keren sih sebenarnya ya. Dan memang beberapa cerita di dalam sini itu secara nggak langsung kayak mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan kehidupan yang sungguh gila ini ya. Bahkan di sini uh, aku karena seringnya ini tuh bisa bacanya tuh malam hari, literally malam hari ya, literally jam 1 pagi aku baru bisa baca untuk buku ini gitu kan. Beberapa cerita di dalam sini tuh cukup bikin merinding, cukup bikin ngeri, karena juga ada yang horor itu tadi kan genrenya. Jadi makanya aku tuh kadang kayak takut untuk baca ini kalau malam-malam. Cuman selebihnya ceritanya cukup bikin perasaan gak enaknya itu karena perilaku manusia sih, itu lebih banyaknya tuh kayak gitu. Dan ada yang cukup bikin plot twist juga, jadi ya kayak gitu sih ya. Aku kira bakalan kayak ada yang nyambung gitu ya, kayak dibuat bersambung gitu, ternyata enggak sih. Sebenarnya ini benar-benar bisa dibaca terpisah dan bisa kalian baca acak sebenarnya sih ya, kalau bisa aku bilang. Jadi ya kayak gitu. Dan ini aku kasih ratingnya tuh 4 bintang karena memang menurut aku cukup keren ya, meskipun bukannya sampai bombastis gitu ya, enggak juga sih sebenarnya. Cuma memang cerita-cerita di dalam sini itu ya mengajarkan tentang kehidupan lah secara nggak langsung sih memang. Meskipun kita tuh endingnya harus menerka-nerka sendiri, meskipun endingnya tuh kebanyakan memang yang bikin kita itu jadi parno, jadi mikir gitu. Oke, itu aja untuk Tukar Takdir. Terus kemudian aku juga mau membahas tentang The Life We Bury, karena aku sudah baca itu sampai halaman 100 pas kayaknya kalau nggak salah. Ya bisa aku bilang masih progresnya masih sedikit lah ya. Kalau aku lihat di Goodreads itu sekitar 29%. Jadi ya aku belum bisa cerita banyak juga ke kalian sebenarnya mengenai cerita di The Life We Bury. Dan aku sudah baca ini di Google Play Books. Sebenarnya aku bacanya itu kemarin hari Kamis di jam 11 malam, bayangin aja. Dan aku baru selesainya itu di hari Jumat ini di jam 1 pagi. Gila nggak tuh? Dan sebenarnya masih belum terlalu banyak yang terjadi sih ya, meskipun sudah nyampe 100 halaman di dalam novel ini gitu. Ini tuh sebenarnya secara singkatnya bercerita tentang seorang pemandu sorak yang dia ini tuh ditemukan tewas dalam sebuah gudang atau sebuah gubuk gitu. Jadi dia ini tuh kayak dibunuh dulu, habis itu dia itu dibakar bersamaan dengan gudang itu. Dan dia ini tuh ditemukan di gudang seorang pria tua bernama Carl Inverson. Dan ya singkat cerita akhirnya Carl ini menghadiri persidangan gitu. Terus kemudian dia dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup kalau nggak salah sih ya. Terus kemudian kita akan mengikuti kisah di masa sekarang, di timeline sekarang, yang mana itu ada seorang mahasiswa bernama Joe, dan dia ini tuh kayak dapat tugas bahasa Inggris gitu untuk membuat biografi dari orang-orang yang mengalami banyak hal, aka orang-orang yang sudah berusia dong. Dan si Joe ini tuh gak tahu kenapa dia ini tuh tanpa sengaja akhirnya menemukan sosok Carl ini, dan dia itu memutuskan kalau sosok Carl ini adalah responden atau narasumber yang pas yang bakalan dia jadikan sebagai main topik di biografinya itu. Itu sih, dan itu yang akan dicari sama Carl. Jadi yang dicari sama Carl, yang akan dicari sama si Joe ini mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Timeline itu cukup jauh sebenarnya sih, 30 tahunan gitu. Jadi dari yang itu peristiwa pembunuhan itu sama si yang Carl sekarang ini itu ya lumayan jauh gitu. Dan di sini kita juga akan dikasih lihat mengenai kehidupannya si Joe ini yang menurut aku cukup berantakan ya, bisa aku bilang. Bahkan di beberapa scene aku cukup kasihan, cukup empati juga sama si Joe ini mengenai kehidupannya bersama ibunya dan juga adiknya, yang menurut aku ya cukup, bisa aku bilang, broken home sih ya. Terus kemudian si Joe ini itu juga mendapat teman baru, yaitu teman tetangga di apartemennya gitu. Oke, kayaknya gitu aja sih ya untuk updates-nya mengenai si The Life We Bury. Belum ada sesuatu yang
berarti sih ya sebenarnya. Cuman dia ini tuh kental banget sama unsur hukum karena di sini juga ngebahas tentang kayak persidangan, terus kemudian membahas tentang apa ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan hukum deh. Oke, by the way, jangan salfok sekali lagi karena ini semakin breakout. Terus kemudian di belakang ada Hello Kitty. Jadi ya mohon dimaklumin aja, mohon diabaikan aja. Kita akan ketemu lagi di updates yang selanjutnya. Oke, halo semuanya. Kali ini aku mau update lagi progres mengenai membaca The Life Library. Dan pertama-tama aku mau minta maaf dulu karena lumayan lama aku nggak update apapun. Karena dari yang terakhir kali aku update itu, aku lumayan sibuk dan kayak nggak ada kesempatan gitu ya untuk mendokumentasikan membacanya gitu. Bahkan aku waktu itu membacanya juga lumayan tersendat-sendat sedikit lah ya. Dan lumayan kesusahan juga karena aku tuh baru menemukan waktu untuk baca itu memang mostly di malam hari gitu kan. Dan aku sudah menyelesaikan ya untuk The Life Library. Jadi makanya di sini aku langsung bakalan ngasih tahu ke kamu impresiku secara keseluruhan mengenai The Life Library. Jadi The Life Library ini tuh udah aku selesaikan di hari Senin kemarin dan sekarang sudah hari Rabu tanggal 31 Januari. Dan niatnya sebenarnya itu aku memang mau mengejar The Life Library itu untuk selesai di hari Minggu sebenarnya sih. Jadi biar aku bisa update gitu kan. Terus kemudian aku bisa upload video reading vlognya itu sebenarnya aku mau uploadnya itu kemarin tanggal 30. Cuman nggak nutut ya. Jadi makanya ada video lain yang menggantikan video reading vlog. Cuman kayaknya video reading vlog yang ini akan tayang di hari Sabtunya. Aku kurang tahu Sabtu tanggal berapa ya. Tanggal 1, 2, 3. Kayaknya tanggal 3 ya kurang lebih. Jadi untuk The Life Library ini itu dia menurut aku sih ya setelah aku baca sampai selesai, mungkin dia ini tuh aku juga lumayan bingung ya. Maksudnya ini tuh fokus utamanya itu adalah sebenarnya ya kalau kita menerka-nerka atau melihat secara keseluruhan dari awal sampai akhir, memang The Life Library ini tuh dia itu kan basicnya adalah tugas kuliahnya si Jo Talbert gitu kan, dimana dia ini tuh memang mau melakukan riset terhadap tugas biografi yang dia dapatkan gitu kan. Cuman menurut aku dia terlalu ekstra ya kerja kerasnya ya, sampai-sampai dia ini tuh terlibat di suatu hal yang mungkin bukan, tanda kutip, bukan urusannya gitu kan, dan bukan juga sesuatu yang mungkin dia pahami dari awal. Ya itu sih menurut aku ya impresiku setelah menyelesaikan The Life Library ini. Cuman memang menurut aku cukup seru gitu, mendebarkan dan mungkin menguakkan suatu kebenaran itu memang nggak perlu sesuatu yang terlalu bombastis lah. Meskipun bisa aku bilang sebenarnya apa yang dilakukan sama si Jo Talbert di situ cukup mempertaruhkan nyawanya juga gitu kan. Bahkan ada beberapa scene di mana Jo Talbert ini tuh mati-matian untuk mengejar pelakunya gitu. Dia itu udah tahu, dia udah punya kayak tersangka gitu kan dari analisisnya dia dan juga teman seapartemennya itu. Yang terakhir kali aku pernah ceritain tuh loh di klip yang sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya memang bukan hanya Jo Talbert yang berperan dalam mencari kebenarannya itu, tapi juga si teman apartemennya yang namanya itu Lila. Jadi Jo sama Lila inilah yang akhirnya kayak sama-sama punya ambisi atau punya interest gitu untuk mempertemukan kebenarannya kayak gitu sih ya. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih ya, bahkan dia ini tuh juga cukup membantu sosok Carl Iversen itu tadi, karena di sini ceritanya Carl Iversen itu udah tua gitu ya, karena 30 tahun men tuh jauh banget, 30 tahun sudah berjalan gitu kan, jadi dia tuh sudah semakin tua fisiknya. Dan dia itu sudah diceritakan kayak sekarat gitu sih, kayak karena dia itu mengalami kanker pankreas. Jadi ya otomatis yang bergerak itu adalah Jo dan juga si Lila itu tadi. Dan jujur sih ya, mungkin untuk pelakunya sendiri aku emang gak nyangka kalau pelakunya itu adalah itu gitu, paham gak sih? Tapi menurut aku kayak gak ada sesuatu yang berarti banget sih ya, maksudku tuh kayak ya udah gitu, paham gak sih? Gak yang sampai bikin aku kayak bikin aku ngasih rating tinggi banget, itu enggak juga sebenarnya. Cuman menurut aku pelakunya itu memang gak ketebak dari awal, karena aku suka ya gimana penulisnya itu ngasih clue yang hanya menyoroti atau mengarahkan kita ke satu tokoh aja. Itu menurut aku cukup keren. Jadi kayak kita tuh kayak ini loh pelakunya tuh kayaknya ini gitu, paham gak sih? Dari bukti-bukti yang ada itu juga menurut
apa ya, menurut di buku itu memang mengarahnya ke satu tokoh ini gitu. Tapi ternyata kita salah. Setelah membacanya, ternyata ada tokoh lain yang menjadi pelaku yang sesungguhnya. Itu sih kayaknya. Terus kemudian aku di sini juga mau shout out karena menurut aku sih ya, di bagian ending itu ada satu hal yang diberikan kepada Joe, alias dia ini tuh kayaknya membuka kasus yang lain gitu. Jadi ternyata si pelaku yang membunuh si pemandu sorak itu juga pernah membunuh orang-orang lain yang ternyata kasusnya belum terpecahkan. Dan Joe itu mendapatkan kayak semacam komisi, if I could say, apa ya sebutannya, komisi nggak sih? Ya intinya kayak gitulah, kompensasi ya nggak sih? Antara komisi atau kompensasi itu dia itu mendapatkan $100.000 dan dia akhirnya berbagi bersama Lila karena Lila juga membantunya gitu kan, meskipun Lila pada awalnya menolaknya. Cuman itu menurut aku sesuatu yang gila sih, emang si Joe ini deserve banget karena melihat bagaimana ada adegan yang cukup mempertaruhkan nyawanya Joe, itu menurut aku aja cukup ya pantas gitu kan. Joe itu dikasih uang sampai $100.000 gitu. $100.000 itu berapa rupiah ya? Sekitar 15 miliar nggak sih? Aku nggak tahu ya. Pokoknya nanti akan aku taruh di sini, kurang lebihnya aja sih ya. Dan kemudian aku juga suka karena endingnya itu menurut aku heartwarming gitu. Dan di sela-sela itu juga hubungan Lila sama Joe ini makin dekat gitu ya. Kita tahu lah ya, mungkin ada romance-romansnya gitu. Terus kemudian untuk besides dari kasus yang ditangani sama si Joe ini, which is kasusnya car inversion, di sini tuh aku pernah cerita juga kan kalau memang keluarga atau kondisi keluarganya Joe itu kurang baik gitu kan. Dan dia di sini tuh diceritakan juga harus merawat adiknya. Jadi adiknya ini tuh sebenarnya kayak mengidap autisme gitu. Jadi makanya dia tuh kayak pusing harus memilih prioritas yang mana. Dan aku jujur cukup terharu sih ya, karena di bagian menuju ending itu ada satu hal yang akhirnya dibuat semacam kayak keputusan besarnya Joe gitu menyangkut kuliahnya. Dan itu menurut aku jujur keren banget sih ya. Dan dia memang bisa dibilang sebagai kakak yang baik juga gitu, meskipun orang-orang di sekelilingnya itu kadang meremehkan adiknya kan, meskipun adiknya itu kayak autisme gitu, tapi dia tetap menyayangi adiknya ya sebagaimana mestinya gitu. Itu sih menurut aku jujur keren juga, ada sesuatu yang bisa diambil lah dari ceritanya ini. Meskipun memang cukup apa ya, menurut aku ini tuh kayak kalau in real life kayaknya terlalu jauh banget gak sih mainnya. Hanya dari berawal dari sebuah biografi aja sebenarnya kan, dari sebuah tugas sampai akhirnya si Joe ini tuh bisa memecahkan kasus-kasus yang udah terpendam 30 tahun lamanya, bayangin aja. Itu menurut aku sesuatu yang cukup jauh juga ya. Kalau dipikir-pikir kan cukup kayak terlalu lebar gitu, terlalu luas gitu kan cakupannya. Cuman menurut aku cukup oke. Dan ini ternyata adalah karya debut dari penulisnya kan, si The Life Wibari ini. Cuman kalau menurut aku untuk karya debut dia cukup baik, timelinenya juga menurut aku cukup runut ya. Terus karena POV-nya dari orang pertama, kita juga bisa tahu apa yang dipikirkan sama si Joe ini. Dan juga karena Joe ini tuh kayak kesannya kayak terhimpit gitu ya, dia itu harus menyelesaikan tugasnya, sementara di in real life dia itu harus menghadapi kondisi keluarganya itu tadi yang mana menyangkut ibu dan juga adiknya. Itu sih menurut aku cukup oke, sesuatu yang bisa aku ambil positifnya dari novel yang ini. Cuman untuk rating sayang banget aku cuma bisa kasih kayaknya ratingnya 3,5 ya, 3,5 bintang dari 5 bintang, karena menurut aku bukan sesuatu yang bukan yang mendebarkan banget juga, dan juga bukan sesuatu yang thriller banget ya menurut aku sih ya. Jadi karena memang ada bisa aku bilang ada campur tangan kan dari Joe, jadi bukan pure Carl yang menyelesaikan si kasusnya itu sendiri. Dan itu menurut aku ya oke sih, lumayan gitu kan. Terus apa lagi ya? Terus juga di sini mungkin aku sedikit
mengkhawatirkan kondisi adiknya si Joe ya, kalau bisa aku bilang, karena adiknya Joe ini tuh ceritanya di klip yang terakhir kali dia itu memang tinggalnya sama ibunya, cuman karena ibunya itu ignoran, jadi makanya si Joe ini tuh kayak mengambil inisiatif untuk ya udah deh biar adiknya tinggal sama aku aja gitu. Itu sih, cuman aku agak mikir juga ya kondisi si adiknya ini, karena ya nggak tahu sih ya kedepannya bakalan gimana. Cuman ya udahlah ya kayak gitu. Di beberapa scene itu ada bagian-bagian yang menurut aku kurang make sense. Bukan nggak make sense sih ya, lebih tepatnya kayak kayak gimana gitu ya. Apalagi scene menuju ending itu kan ada kayak adegan action gitu juga. Nah itu menurut aku kayak ada hal-hal yang menurut aku kurang masuk lah gitu. Kayak tiba-tiba ada adegan perang-perangannya gitu kan. Dan di sini juga menurut aku sosok Carl Iversen ini juga, dia itu sebenarnya kan memang kondisinya kan udah tua ya. Jadi dia itu sendiri sudah memahami dan sudah menyadari kalau usianya udah gak lama lagi gitu. Dan ya apa yang bisa dilakukan sama Carl gitu kan, kalau selain dia itu hanya berbaring aja di tempatnya sekarang, which is di panti jompo. Dan itu menurut aku di satu sisi kasihan sih ya, tapi di satu sisi kayak Carlnya aja nggak sebombastis itu untuk membersihkan namanya sendiri gitu, paham gak sih? Karena dia juga berpikir kalau ya udahlah ya mau gimana lagi gitu, karena udah 30 tahun yang lalu dan gak akan gak bisa ngapa-ngapain lagi si Carlnya itu. Jadi makanya kayak ya udah deh gitu. Cuman ya itu tadi ya, di satu sisi ada baiknya juga buat si Joe ini karena dia akhirnya bisa mendapatkan kompensasi itu tadi ya, sebesar $100 gitu. Jadi $100.000 sorry. Jadi ya itu sih menurut aku yang cukup keren. Oh iya, di sini ada satu hal lagi yang mau aku omongin, yaitu menurut aku ini nggak tahu ya, mungkin karena aku sedang baca Mata Kegelapan, aku merasakan ada hal-hal yang mirip di situ. Karena menurut aku bukan menurut aku sih, emang ada di dua buku ini ya. Jadi ada adegan-adegan yang menunjukkan mereka berdua ini di dua buku ini itu sama-sama ada di teater. Terus kemudian ada juga adegan di mana itu pada saat itu di luar lagi badai salju, dan itu menurut aku cukup mengingatkan aku sama si Mata Kegelapan. Jadi kayaknya reading vlog kali ini sedikit nyambung-nyambung gitu ya buku-bukunya. Jadi kayak ada perasaan familiar gitu. Dan seperti yang aku bilang juga waktu di updates tukar takdir, kalau memang video reading vlog kali ini tuh isi bukunya bikin yang meninggalkan kesan gak enak gitu ya. Jadi karena si The Life Wibari ini juga meninggalkan kesan yang gak enak gitu, meskipun gak sekental itu ya, bukan yang mendominasi, cuman ada gitu. Ya oke, kayaknya gitu aja sih ya. Oke, kayaknya gitu aja ya untuk updates di klip yang kali ini. Aku mau maaf banget karena sepertinya reading vlog yang kali ini sedikit berbeda dengan dua video yang sebelumnya ya, karena aku tuh kira bakalan semangat-semangatnya untuk bikin reading vlog. Sebenarnya semangat ya, cuman kayaknya tidak sesuai rencana gitu, paham gak sih? Dan aku gak ngasih lihat apapun yang menunjukkan kalau aku lagi progres baca gitu. Lebih seringnya cuman ngasih info kayak gini aja ke kalian semua. Cuman ya udah deh, kayaknya gitu aja. Kalaupun nanti di bulan depan ada reading vlog lagi, mungkin kalian bisa ngecek aja gitulah ya. Kalaupun nggak ada ya berarti emang lagi tidak mood ya untuk membuat reading vlog yang baru. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.